Pak. Ada apa, Bu? Kok Tiang merinding ya? Itu pasti gara-gara suara anjing di luar. Kan sudah biasa di sini. Enggih, Pak. Tapi ini rasanya lain loh. Lagi pula rumah kita kan sudah dipagari gaib sama jero bening. Nggak usah takut. Ayo tidur, ngantuk. Enggih, Pak. Pak, bangun, Pak. Tiang takut. Ada apa, Bu? Itu, di jendela itu. Kenapa jendela, Bu? Loh, tadi ada liak, Pak. Sumpah. Oh, itu paling perasaan Sida aja. Ayo tidur. Sumpah, Pak. Apalagi Tiang kan lagi hamil. Mungkin lagi diincar, Pak. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Keesokan harinya, Pak Agung datang ke rumah jero bening. Om Swastiastu. Gi, Swastiastu, Pak Agung. Jero bening adalah seorang balian atau tabib sakti. Ia adalah pendatang yang sudah 3 tahun ini tinggal di desa itu. Selama itu, ia sudah beberapa kali mengobati warga yang terkena gangguan gaib. Ia juga memberi jasa membuat pagar gaib rumah-rumah warga untuk melindungi dari serangan ilmu hitam. Namun suatu saat, ia sempat merantau selama 3 bulan dan baru balik ke desa sekitar setengah tahunan ini. Gini Jero, kan rumah Tiang udah dipagari gaib sama Jero. Masa masih ada liak yang bisa tembus masuk? Hah, bener tuh Pak Agung. Tiang ndak lihat, istri yang lihat. Apalagi istri lagi hamil. Tolong Jero, jangan sampai anak pertama Tiang jadi korban liak. Oke Pak Agung. Ayo ke sana. Tolong nanti siapkan canang buat sembayang. Siap Jero. Jero, Om Swastiastu. Suksma sudah datang. Om Swastiastu Bu Kade. Tiang sudah cerita semua ke jero bening. Sudah, ayo siapkan jamuan buat jero bening. Enggih, Pak. Sudah, ndak usah repot-repot Pak Agung. Sani. Ndak apa-apa. Santai-santai dulu saja Jero. Silakan, Pak Jero, Gus Agung. Suksma Mbak. Hah? Bo, tolong siapkan canang ya. Enggih, Gus, enggih. Mbok Sani sudah lama ya kerja sama Pak Agung? Wah, sudah sejak dari Tiang kecil, Jero. Mbok Sani sudah bekerja ikut orang tua Pak Agung sejak Pak Agung masih kecil. Kemudian ketika orang tua Pak Agung meninggal, juga adik-adik Pak Agung sudah berkeluarga dan pindah rumah. Mbok Sani tetap ikut Pak Agung yang tetap tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Kenapa, Jero? Berarti Mbok Sani sudah tua ya Pak Agung? Ya sekitar 70-an. Tapi memang awet muda Jero. Menurut Tiang itu aneh Pak Agung. Percuma saja rumah ini dikasih pagar gaib kalau liaknya itu orang dalam. Jero Bedo bilang bahwa baru saja ia merasakan vibrasi dari ilmu leak Mbok Sani. Apalagi umur dan fisik Mbok Sani yang tidak seimbang. Karena ilmu leak bisa membuat pelakunya awet muda. Tenang Pak Agung, biar Tiang yang ngomong sama dia. Singkat cerita, Mbok Sani yang telah setia bersama keluarga Pak Agung akhirnya pergi dari desa itu. Selain karena merasa malu karena ketahuan bahwa ia adalah pelaku liak, ia juga telah diancam oleh Jero Bening. Jika tidak mau pergi, dia akan dilumpuhkan
dan akan diumumkan ke seluruh warga desa. Pak Agung, Tiang tahu ini sangat berat, tapi tidak ada pilihan lain. Ini demi keselamatan anak Pak Agung sendiri. Nggih, Jero. Beberapa malam berikutnya, Pak Agung dan istrinya sudah bisa tidur tenang. Hingga pada saat malam bulan mati tiba. Itu Lea babi buruk. Jero Benu. Setelah kejadian itu, Jero Benu menghilang dari desa tersebut. Pak Agung juga belum paham dengan apa yang terjadi. Namun yang pasti, Mbok Sani ternyata belum benar-benar pergi dari desa itu. Ia menunggu sampai saat bulan mati yang sakral itu tiba untuk menyelamatkan bayi Pak Agung dari Jero Benu yang ternyata adalah penekun layak aliran hitam. Konon, ketika ia sempat merantau, ia mendapat suatu peristiwa yang membuat dirinya terjerumus menekuni ilmu itu. Dan ketika harus menambah tingkatan ilmunya, ia harus menghisap saripati bayi. Sejak awal, Mbok Sani telah tahu rencana Jero Benu, karena selain ia memergoki api endihnya, ia juga merasakan vibrasi Jero Benu. Namun sayangnya, ketika ia mencoba mengecek keadaan Bukadek, secara tak sengaja ia kepergok. Jero Benu melihat itu sebagai kesempatan untuk menyingkirkan Mbok Sani. Apalagi ia mempunyai reputasi yang baik dan dipercaya di desa itu. Dia, Mbok Sani, adalah jenis yang memakan bunga untuk tetap hidup. Sebenarnya perwujudannya yang seram itu karena terbentuk dari hasratnya untuk melindungi keluarga Pak Agung. Ilmu itu juga tak pernah ia harapkan karena kejatuhan warisan dari leluhurnya. Sejak peristiwa itu, Mbok Sani tidak ada kabar lagi. Ia tak mau kembali lagi ke tempat Pak Agung. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan, engkau ku tinggalkan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan Sebuah keluarga dengan satu anak berumur 5 tahun membeli rumah di tengah hutan yang tempatnya jauh dari pemukiman penduduk. Ini untuk menghindarkan anaknya dari gunjingan lingkungan karena anak mereka yang bernama Edi terlahir kurang normal. Gerak-geriknya lebih mirip monyet daripada manusia. Meski letak rumah itu bisa dibilang berada di tempat jin buang anak, tapi bapaknya Edi sangat yakin karena ia telah mendapat mimpi supaya membeli rumah berharga murah itu. Tinggallah di rumah ini supaya anakmu terhindar dari gunjingan. Untung barang bawaan kita nggak banyak, Bu. Wah, enak ya Pak. Rumah ini sudah ada perabotannya. Iya, Bu. Bapak juga heran. Ini rumah kok murah banget ya? Ibu bikinin kopi dulu ya Pak. Makasih, Bu.
Hai, boleh aku ikut main? Kalau mau main sama kami, kamu harus mati dulu. Edi, di mana kamu nak? Edi kemudian cerita apa yang ia alami barusan. Hi, kok aneh ya? Pemukiman terdekat dari sini kan jauh sekali jaraknya. Anak-anak siapa itu? Ah, namanya saja anak-anak. Kalau main jauh sudah biasa, kayak bapak dulu. Tapi kok sampai suruh Edi mati segala sih, Pak? Biasa, Bu. Kalau ada anggota baru mau gabung, ya pasti dikerjai. Aduh, tetap saja ngeri, Pak. Edi, kamu hati-hati loh. Apalagi sebentar lagi mau punya adik. Adik. Kamu juga kalau keluar izin dulu ya. Pak, itu anak-anak siapa sih? Kok malam begini masih main? Ya namanya anak-anak, Bu. Kayak bapak dulu kalau main sampai malam. Ya resikonya nanti sampai rumah diajar orang tuanya. Ah, sudahlah. Bapak mau tidur dulu, Bu. Besok harus kerja lagi. Iya, Pak. Loh, Pak, Edi kemana? Hah? Biar aku cari, Bu. Iya, Pak, Edi. Entah kenapa, Edi secara tak sadar tiba-tiba keluar rumah mencari keberadaan suara anak-anak itu. Tapi anehnya, suara anak-anak itu tidak juga ia jumpai. Seakan suara-suara itu menjaga jarak darinya. Hingga sampai di tepi sebuah jurang. Hei Edi, kalau mau main sama kami, ayo lompat ke sini. Edi, apa yang kamu lakukan, nak? Oh, jangan-jangan mereka bukan manusia. Edi, kamu harus mati dulu kalau mau main sama kami. Hei, siapa kalian? Jangan ganggu kami. Pak, tolong aku, Pak. Edi seakan tersadar bahwa apa yang ia lakukan akan membuatnya celaka. Iya, nak. Ayo pegang tangan bapak. Bapak! Edi, tidak. Sabar, Bu. Dia hanya pingsan. Untung saja ia tersangkut pohon ketika jatuh ke dalam jurang. Semoga sebentar lagi Edi siuman. Iya, Pak. Bapak akan izin tidak masuk kerja hari ini, Bu. Sampai semuanya baik-baik saja. Siapa itu, Pak? Biar Bapak cek, Bu. Edi. Pak, tolong aku. Loh, jadi yang itu. Iya, Bu. Ada apa ini, Bu? Pak, Edi tiba-tiba jadi ketepok pisang, Pak. Bapak juga bingung, Bu. Ini aku lagi gendong Edi. Tadi aku gendong lo, Bu. Ada apa ini, Pak? Di mana Edi? Selamat pagi. Siapa kakek? Aku kakek Olala. Akulah orang yang mendatangi mimpimu, Pak. Tinggallah di rumah ini supaya anakmu terhindar dari gunjingan. Apa kalian ingat
5 tahun lalu, kalian pernah ke sebuah pemandian sakral, melakukan ritual untuk meminta anak. Iya kek. Waktu itu sudah 4 tahun kami kawin, tapi belum mendapat anak. Dan setelah itu, akhirnya kalian bisa mempunyai anak kan, si Edi. Iya, Kek. Kok kakek tahu? Pemandian sakral itu berhubungan dengan tempat ini. Dan sebagai juru kunci di sini, tentu saja saya tahu. Memangnya ini tempat apa, Kek? Ini adalah tempat jin buang anak. Hah? Tapi sebenarnya anak-anak jin itu memang dijual oleh orang tua mereka dan diletakkan di sini. Tempat ini ibaratnya sebuah perusahaan jasa yang membutuhkan anak-anak jin sebagai sarana untuk memberi manusia keturunan. Maksudnya, Kek, anak yang kau dapat setelah ritual di pemandian itu sebenarnya adalah anak jin yang berasal dari tempat ini. Melalui kemampuan gaib, anak-anak jin itu akan digabung dengan tubuh bayi monyet supaya mendapatkan raga, kemudian dimasukkan ke rahim manusia. Itulah kenapa setelah lahir, tubuh dan tingkah mereka mirip dengan monyet. Jadi, Edi adalah anak jin? Betul. Dan Edi itu cuma pinjaman. Karena ritual yang kalian lakukan itu juga untuk memancing kesuburan. Buktinya, ibu sekarang hamil, bukan? Ya Allah, entahlah. Aku tidak bisa berpikir lagi. Jadi, setelah istri saya hamil, Edi harus dikembalikan ke sini lagi, Kek? Benar, Pak. Edi, meski kamu jin, aku tetap sayang kamu, Nak. Bapak juga, Bu. Pak, Bu, Edi juga sayang kalian. Bagaimanapun juga, bagi dia, kalianlah orang tuanya. Dia juga tidak ingat kalau sebenarnya ia adalah anak jin ketika terlahir sebagai bayi manusia. Itulah kenapa ia mencoba beberapa kali ingin kembali kepada kalian, tapi tetap tidak bisa, karena ia memang harus kembali ke sini. Bapak dan Ibu Edi pun meninggalkan tempat itu sebagai salah satu syarat yang harus ditaati. Dan biaya pembelian rumah sebenarnya adalah mahar atas keberhasilan ritual. Edi, Nak, dimanapun kamu berada, kami akan selalu merindukanmu. Waktu terasa semakin berlalu. Selamat tinggal, Nak. Tinggalkan cerita. Ibu, Bapak, aku ingin ikut kalian. Ed, kami juga seperti kamu sebelumnya. Nanti kamu juga akan terbiasa. Pak, Bu. Ada cerita tentang aku dan dia saat kita bersama, saat dulu kala. Arum tinggal bersama neneknya karena 3 tahun lalu ibunya bekerja di kota dan hingga sekarang belum pernah pulang kampung. Untuk berkomunikasi, Ibu Arum masih menggunakan surat karena neneknya tidak bisa menggunakan HP. Arum seringkali bertanya, Nek, kapan ibu pulang? Tenang, Rum. Ibumu pasti akan pulang. itulah jawaban yang selalu nenek pakai. Karena ia sendiri tak tahu kapan anaknya atau ibunya Arum akan pulang. Hingga pada suatu malam, Arum sayang. Arum. Ibu, Arum sayang. Arum sayang. Aku
ibu, Nak. Ibu telah kembali. Ibu, aku kangen. Juk. Yuk, kita jalan-jalan. Asik, ayo Bu. Dar, dengar-dengar kasakusuk. Konon kabarnya kemarin itu ibunya Arum yang kerja di luar kota meninggal dan jenazahnya sudah dikubur di kota itu karena pandemi. Oh, masa Bor? Tahu dari mana kau? Jangan hoaks loh. Loh, aku kan kerja di kelurahan. Nih seragamku saja belum ganti. Aku gak percaya Bor kalau ibunya Arum meninggal. Ah, masa aku bohong Dor. Lah itu lihat. Itu kan ibunya Arum. Loh, iya daripada nanti jadi hoaks. Ayo, kita tanya langsung. Ya, ayo. Selamat malam, Bu. Ibu masih hidup? Anu, gimana sih kamu nanyanya, Dor? Begini, Bu. Apa ibu belum mati? Kamu ini nggak sopan. Malam Kang Mandor dan Kang Kibor. Saya belum mati kok. Maaf loh Bu, ibunya Arum. Maksud kami, kok malam-malam masih di luar? Apa nggak dingin? Apalagi Arum cuma pakai singlet begitu. Iya ibunya Arum. Nanti si kecil masuk angin loh. Iya Kang, kalau gitu saya pamit pulang ya. Tuh kan, apa aku bilang? Dia itu sudah mati, makanya jadi setan. Iya ya. Hah? Setan? Keesokan harinya, petugas kelurahan yang tak lain adalah Kibor datang ke rumah Arum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Kibor. Iya, Nek. Nyari apa, Nak? Nggak apa-apa, Nek. Nek, ini ada surat. Sudah ya, Nek. Assalamualaikum. Kok buru-buru sih? Ya, waalaikumsalam. Nenek kemudian membaca surat itu, yang tak lain adalah surat kematian Ibu Arum. Anakku. Nek, kok nenek nangis? Enggak apa-apa, Rum. Nenek kelilipan kok. Kamu tumben bangunnya telat. Biasanya kan subuh sudah bangun. Iya Nek, semalam Arum diajak ibu jalan-jalan, jadinya masih ngantuk. Seketika nenek gemetaran. Ia semakin tidak tega untuk menyampaikan isi surat itu ke Arum. Kamu mungkin mimpi, Rum. Wong ibumu kan masih di kota. Enggak Nek. Oh, ya wes. Nenek mau masak dulu ya. Nek. Wah, kebetulan Nek. Kami mau ke rumah nenek loh. Wah, iya Dor. Pas sekali. Saya juga mau menemui Pak Haji. Nenek kemudian cerita tentang keganjilan mengenai pengalaman Arum. Pak Kaji rupanya sudah paham, karena ia juga mendapat cerita dari Mandor dan Kibor. Begini Nek, rencananya nanti setelah maghrib, aku, Mandor dan Kibor ke rumah nenek. Mau mengadakan tahlilan kecil buat mendiang. Sekalian mau menengok keadaan Arum. Takutnya anak itu sudah terhipnotis sama setan yang menyamar jadi ibunya Arum itu. Oh, terima kasih sekali Pak Kaji. Tapi
Saya nggak punya suguhan apa-apa loh. Itu tidak perlu dipikirkan, Nek. Setelah maghrib, Pak Kaji, Mandor dan Kibor datang ke rumah nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arum di mana, Nek? Dia tidur di kamar, Pak. Antar saya ke sana, Nek. Mandor, Kibor, kalian berjaga-jaga di sini saja. Siapa Kaji? Arum sayang, ibu datang nak. Loh, Astagfirullah. kamu kan sudah mati. Hentikan perbuatanmu itu, jin jahat. Arum milikku. Kalian jangan ikut campur. Mandor, Kibor, kesini. Ya, Pak Kaji. Jaga nenek ini. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bilang jangan ikut campur. Akan aku habisi anak ini jika kau tidak mau melepaskanku. Jangan sakiti Arum. Aku tahu kamu masih di dalam situ, ibunya Arum. Lawanlah setan itu. Tolong aku, Pak Kaji. Aku telah menyesal melakukan perjanjian dengan setan. Ibu Arum meninggal dalam keadaan sangat kangen dengan Arum. Sehingga setannya mengetahui itu, membujuknya dengan menawarkan bantuan supaya ia bisa bertemu lagi dengan Arum. Dan imbalannya adalah arwah ibu Arum akan ikut dengan setan itu. Ibu Arum, kau harus ikhlas. Relakan semuanya. Iya, aku ikhlas. Kamu harus kembali kepada Allah. Berpamitanlah dengan anakmu. Maafkan ibu, nak. Karena ibu harus kembali ke kota. Suatu saat ibu kesini lagi menjenguk Arum. Tapi Arum masih kangen, Bu. Selamat tinggal, Arum. Ibu. Nak, kapan-kapan Bapak akan ajak Arum ke kota untuk menemui ibu. Sekarang, relakan ibumu pergi supaya ia tenang. Iya, Pak. Aku kesepian, kamu dan segala kenangan. Saat Arum beranjak remaja, ia mulai mengerti apa yang terjadi. Ibu sayang, aku rindu. Tunggulah aku di rumahmu. Ibu sayang,